Bab 2151 Satu gigitan, satu anak, subscribe Penatua. Mereka menunggu beberapa saat, tapi tidak ada yang keluar dari lubang. Dan secara bertahap, suara ledakan menjadi semakin jarang. Saat semua orang masih menatap dengan bingung, mata mereka mengarah ke sisi lubang. Cakar putih kecil dengan cakar logam telah muncul di tepinya. Cakar itu terlihat sangat tajam, tapi cakar itu hanya sebesar tangan bayi. Kaki kecil itu meraba-raba untuk mencengkeram suatu permukaan. Ketika ia menggenggam tanah dan mulai mengangkat dirinya sendiri, sebuah permukaan logam putih menjadi terlihat. Matanya melingkar, dan kulitnya tampak seperti kulit bunga teratai. Ketika itu muncul sepenuhnya dari lubang, semua orang bisa melihatnya dengan baik. Binatang kecil berwarna putih itu tampak mirip dengan terenggiling. Dengan ekor yang disertakan, panjangnya mungkin tidak lebih dari 1 meter. Dibandingkan dengan patung logam di sekitarnya, binatang logam putih itu tampak seperti semut. Setelah binatang kecil itu menarik dirinya ke permukaan, tubuhnya yang gemuk terhuyung-huyung ke arah mereka. Tapi itu tidak cepat, dan ekor serta pantatnya bergetar seperti pantat bayi. Hansen memandang binatang itu dengan kebingungan yang terlihat. Mungkin terlihat seperti terenggiling, tapi sebenarnya tidak seperti terenggiling. Hansen memikirkan makhluk yang terlihat lebih mirip dengannya. Metal Eater. Hansen mengingat Metal Eater yang pernah dia adopsi. Makhluk ini sedikit lebih kecil dari Metal Eater yang berteman dengannya, tapi selain itu, dia terlihat sangat mirip. Mengingat planet ini seluruhnya terbuat dari logam, mungkin ini memang Metal Eater. Tapi bisa dikatakan, ukurannya menunjukkan bahwa itu adalah bayi. Mungkin ada orang dewasa yang bersembunyi di dalam gua. Hansen berpikir dengan cemas. Meskipun makhluk ini mungkin bukan spesies yang sama persis dengan yang ditemukan Hansen di tempat perlindungan, itu pasti tipe yang sama. Makhluk logam itu tampak cukup percaya diri saat berjalan menuju kaki salah satu patung logam. Ambil. Klinsmann menggonggong ke patung logam sesama. Dia memikirkan pemikiran yang mirip dengan Hansen. Jika binatang itu adalah anak dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang bersembunyi di tempat lain, dia ingin segera menangkapnya. Melakukannya mungkin terbukti berguna. Para destroyer yang mengendalikan patung logam terdekat mendengar perintah Klinsmann. Dia segera memindahkan patung itu untuk mengambil binatang kecil itu. Binatang itu kecil dan lambat. Patung raksasa itu sepertinya akan kesulitan mengambil makhluk kecil itu tanpa menghancurkannya. Saat tangan besar itu turun untuk menangkap makhluk itu, ia menatap tangan itu tanpa daya. Tapi sebelum tangan besar itu mendarat, makhluk itu membuka mulutnya. Pada saat itu, mata semua orang terbuka lebar. Bahkan Hansen. Dia telah melihat banyak makhluk menakutkan dalam hidupnya, dan dia telah melihat banyak binatang melahap makhluk lain, tetapi dia belum pernah melihat makhluk berperilaku seperti ini. Makhluk kecil itu sangat kecil, tetapi ketika ia membuka mulutnya, kepalanya menjadi sangat besar. Seluruh makhluk itu berubah menjadi mulut logam raksasa. Tenggorokannya tampak seperti jurang yang gelap. Patung itu tingginya beberapa ratus meter, tetapi makhluk kecil itu memakan patung itu dalam satu gigitan. Pemandangan itu sangat mengganggu. Itu lebih mengejutkan daripada semut yang memakan gajah. Tapi itu terjadi, tanpa tepuk tangan atau keriuhan. Patung logam itu lenyap ke dalam mulut, membawa pilot hancur bersamanya. Satu gigitan. Itu hanya satu gigitan. Iblis logam kecil itu menelan dan bersendawa dengan gembira, dan rasa dingin yang menjijikkan mulai merambat di punggung semua orang yang berkumpul di sana. Bahkan Desvoyet yang mengendalikan patung logam untuk Klinsmann pun terguncang. Binatang kecil itu menjilat bibirnya dengan lidahnya yang panjang, lalu melihat ke patung logam lain yang ada di dekatnya. Ini melompat ke depan. Bunuh itu, Klinsmann berteriak. Dia mengendalikan patung dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan dia menggunakannya untuk melepaskan 3 cahaya berbeda untuk menyerang iblis logam. Patung logam lainnya juga bergerak untuk menyerang makhluk itu. Gelombang api dan es keluar dari patung-patung logam untuk mengusir binatang itu. Tubuh makhluk kecil itu tiba-tiba terbungkus perisai transparan. Perisai itu mencegat serangan yang akan datang dan sepenuhnya meniadakannya. Mereka bahkan tidak mengguncang perisai transparan. Dalam percikan api, percobaan serangan mereka gagal. Metal Eater. Ini adalah Metal Eater. Ketika Hansen melihat perisai itu, dia menerima konfirmasi terakhir yang dia butuhkan bahwa makhluk ini adalah Metal Eater. Kekuatan yang mereka miliki terlalu mirip. Para Metal Eater dari tempat kudus bisa menghasilkan perisai begitu saja. Sedangkan tameng milik Hansen's Metal Eater jauh lebih lemah, kesamaan antara keduanya terlihat jelas. Kaca. Binatang kecil itu berlari menuju patung logam terdekat, dan goyangan aslinya yang lucu sekarang telah menjadi sangat jahat. Sekali lagi, ia membuka mulutnya dan menelan seluruh patung logam sebelum destroyer di dalamnya sempat melarikan diri. Sulit membayangkan bagaimana seekor binatang yang sekecil itu bisa menelan patung logam sebesar gunung. Semua Marquise menyaksikan dengan ketakutan. Patung-patung logam itu memiliki kekuatan sekelas raja, tetapi mereka ditelan satu persatu. Meskipun bertubuh kecil, makhluk itu harus didewakan. Lari, Hansen berteriak saat dia mematikan bayi semanya. Semua Marquise bergegas melarikan diri dari kota. Di depan makhluk seperti itu, Marquise tidak memiliki peluang bola salju di neraka. Satu-satunya pilihan mereka adalah lari. Hanya sedikit manusia yang cukup memperhatikan untuk membunuh semut dengan sengaja. Mudah-mudahan, binatang itu hanya tertarik pada boneka Breaksky, bukan makhluk yang lebih kecil. Itu adalah satu-satunya kesempatan keluarga Marquise untuk kabur. Hansen terus berlari, melihat dari balik bahunya saat dia pergi. Tubuh binatang kecil itu dilindungi oleh perisainya lagi. Itu berjalan di antara patung-patung logam. Patung-patung itu menghilang satu demi satu. Itu membuat Hansen berpikir, satu gigitan, satu anak.
Meskipun patung logam itu sebesar gunung, sebelum makhluk logam itu, mereka seperti anak-anak. Satu gigitan sudah cukup untuk mengakhiri semuanya. Hansen hanya berharap bahwa monster logam itu tidak tertarik pada makhluk sekecil anggota timnya. Jika memang ada selera untuk mereka, permainan sudah berakhir. Satu-satunya harapan mereka adalah si pemakan logam akan tetap sibuk dengan patung-patung itu. Klinsmann dan yang lainnya terkejut. Mereka sekarang menyadari bahwa apa yang dikatakan Hansen itu benar. Breaksky yang mulia mungkin benar-benar takut akan makhluk ini. Jika itu bisa menakuti elit yang didewakan, siapa yang tahu kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki makhluk kecil itu. Tanpa ragu, Klinsmann berbalik dan mulai lari. Dia juga meminta Destroyed untuk melakukan hal yang sama. Tapi sudah terlambat. Makhluk kecil satu gigitan, satu anak tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan sisa patungnya. Bab 2152 Keberuntungan dari Bencana. Klinsmann sangat pintar. Dia buru-buru melepaskan dirinya dari boneka Breaksky untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri ketika konstruksinya ditelan. Tapi ketika Klinsmann masih di udara, lidah binatang kecil itu terbang dan menjerat Klinsmann, lalu menyentaknya kembali ke mulutnya. Klinsmann bahkan tidak sempat berteriak. Hansen mengira boneka Breaksky akan menghentikan binatang logam, membeli Marquise cukup waktu untuk melarikan diri dari kota logam. Namun, ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa semuanya telah dihancurkan. Hansen menjadi sangat murung ketika dia menyadari bahwa binatang logam itu sekarang mengejar mereka. Tubuh makhluk itu cukup gemuk, dan awalnya tampak seperti semacam patung seni modern yang ditempa dari logam. Tapi tidak sekarang. Sekarang, itu tampak seperti iblis yang menginginkan darah mereka. Melihatnya menuju ke arah mereka, semua orang merasakan hawa dingin yang sangat besar di punggung mereka. Menyebar dan menyebar, kan berteriak, sebelum berbalik untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Ras lain juga menyadari bahwa berpisah adalah pilihan terbaik mereka. Mereka harus melarikan diri, tetapi jika mereka semua berlari bersama, binatang itu bisa menelan semuanya dalam satu gigitan. Dengan menyebar, ada kemungkinan beberapa dari mereka bisa bertahan hidup. Yui menggunakan tanda pedangnya untuk memberitahu semua siswa Sky Palace tentang perintah untuk menyebar. Para kru dibagi menjadi 10 tim berbeda. Tim Hansen memiliki 9 orang. Dia menoleh lagi ke belakang, dan wajahnya menjadi hitam. Binatang kecil itu menggerak-gerakkan pantatnya mengikuti timnya. Cek, aku tidak mungkin seberuntung ini. Ada begitu banyak Marquise di sini, jadi mengapa mereka memilih kita? Hansen merasa keberuntungannya lebih buruk dari sebelumnya. Benda yang bisa memakan boneka Breaksky seolah-olah itu adalah makanan ringan, jadi di Menbak Baisema Hansen mungkin tidak akan berbuat banyak untuk menghentikannya. Dia akan mati tidak peduli apapun yang terjadi. Menyebar, Hansen tidak punya pilihan selain membubarkan timnya. Dia ingin memastikan kelangsungan hidup sebanyak mungkin orang yang dia bisa. Binatang logam itu sepertinya mempermainkan mereka. Itu tidak datang pada mereka dengan kecepatan penuh. Jika ya, itu pasti sudah menangkap mereka. Para siswa Sky Palace menerima perintah dan berpencar untuk pergi ke berbagai arah. Hansen menoleh untuk melihat Metal Eater sekali lagi, dan wajahnya menjadi suram. Iblis itu masih mengejarnya dan dia sendirian. Lain kali, aku tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Ini adalah keberuntungan yang sangat menghancurkan. Ada beberapa ratus orang di sini dari berbagai ras. Aku bukan yang terbesar atau tercantik. Jadi, kesalahan apa yang aku lakukan hingga menarik begitu banyak kemarahan makhluk ini? Hansen memanggil Red Cloud dan memegang Ratbao. Dia melompat ke atas tunggangan dan memerintahkannya untuk melarikan diri. Ekor Red Cloud itu seperti asap kabut merah. Itu bergerak seperti cahaya merah, dan kecepatannya jauh lebih besar daripada kebanyakan dukes. Tetapi binatang kecil itu bisa menyusul dengan mudah, dan dia semakin dekat. Mengapa kamu tidak memilih yang lebih lambat? Mengapa aku? Hansen merasa sangat tertekan sekarang. Saat makhluk itu mendekat, Hansen sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, binatang itu tampaknya tidak terburu-buru untuk memakannya. Itu lebih seperti seekor kucing yang mencoba menangkap seekor tikus, itu memungkinkan dia untuk tetap di depan saat mengejarnya. Melihat bahwa Hansen semakin dekat untuk melarikan diri dari kota Dewa Logam Raksasa, makhluk itu memutuskan untuk mempercepat. Itu membuka mulut iblisnya, tidak perlu terlalu dekat untuk menelan Hansen, karena lidahnya bisa menangkapnya dengan mudah. Dong! Dalam upaya terakhir, Hansen memanggil Demon Bug Baisema untuk memblokir serangan lidah makhluk itu. Untungnya, binatang buas itu hanya menggunakan lidahnya untuk menyerang, saat Baisema bergetar dan mengeluarkan suara berderit. Kedengarannya seperti diambang kehancuran. Hansen merasa kedinginan, karena binatang itu tidak bisa menangkap Hansen dengan lidahnya, ia membuka mulut besarnya. Hansen merasa seolah langit ditutupi oleh mulut itu. Dia menghapus tanda pedangnya dan menembakkan sutra darah pulsa miliknya. Kemudian, Bauer menyedot kembali Red Cloud ke dalam labu, dan mereka melakukan perjalanan kembali ke tempat suci. Dia muncul kembali di rumahnya di Aliansi. Dia menepuk bahu Bauer dan mendesah. Beruntung sekali aku bisa selamat. Tetapi jika aku tidak bisa keluar dari Metal World, aku tidak akan bisa kembali ke alam semesta Geno. Haruskah aku kembali ke sana dari gerbang di cagar alam? Jika ya, aku akan berakhir di sistem yang mandul. Petik 2. Hansen tahu ini akan menjadi pilihan yang lebih buruk daripada langsung kembali ke Metal World. Metal World hanya memiliki satu musuh yang menakutkan, tetapi akan ada lebih dari satu musuh di sistem tandus. Kita harus menunggu. Mudah-mudahan, ketika kita kembali, monster itu akan kehilangan minat pada aku dan kembali ke lubang asalnya. Kalau begitu,
Aku akan meninggalkan kota Dewa Logam Raksasa dan melarikan diri dari Metal World. Hansen mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi Hansen kemudian berpikir, binatang itu pasti tipe makhluk yang sama dengan Metal Eater milikku. Aku ingin tahu apakah bahasa mereka sama. Mungkin aku bisa membawa Metal Eater ke sana untuk bernegosiasi dengan monster logam itu. Mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu, jadi aku bisa pergi. Petik 2. Setelah memikirkan hal ini, Hansen mengajak Bauer untuk melihat Metal Eater. Metal Eater tinggal di gudang yang ditinggalkan. Hansen ingin Metal Eater tinggal bersamanya, tapi si kecil keras kepala untuk tetap bertahan dengan metal. Hansen sering mengisi gudang dengan baja, dan dari semua baja itu, Metal Eater telah membuat rumah. Dia juga memakannya dalam jumlah banyak. Untungnya, Hansen sangat kaya. Salah satu gigitan Metal Eater bisa membuat keluarga biasa bangkrut selamanya. Metal Eater telah melatih kemampuan konsume, yang telah dibawa kembali oleh Hansen ke tempat suci bersamanya. Tubuh metalik menjadi hitam. Saat ini, Metal Eater sedang tidur di atas kasur baja mentah. Itu seperti seekor naga yang tidur di atas harta karunnya. Tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 2 meter. Mungkin itu karena dia telah mempraktikkan konsumsi, tapi itu terlihat lebih kecil dari biasanya. Saat Hansen memasuki gudang, Metal Eater bangun dari tidurnya. Itu berlari ke kaki Hansen dan menggunakan lidahnya untuk menjilatnya. Hansen membelai kepala Metal Eater tetapi merasakan rasa bersalah yang tidak nyaman. Setelah Hansen menculik makhluk itu, ia kehilangan semua kontak dengan makhluk lain yang sejenis. Dan kemudian, setelah dia membawanya ke aliansi, dia tahu Metal Eater tidak akan pernah melihat teman lamanya lagi. Dan Hansen bahkan tidak repot-repot menghabiskan waktu dengannya. Ia hanya bisa mencari makhluk di sekitar gudang ketika ia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Tapi kepribadiannya sangat pendiam. Ia suka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur di atas pelat baja. Itu tidak banyak bicara. Metal Eater tampak seperti monster logam. Selain dari warna dan ukurannya, mereka 90% cocok. Jika aku benar-benar tidak bisa lepas dari Metal World, aku bisa mengajak Metal Eater untuk berbicara dengan monster metal. Itu tidak akan menjadi noble, jadi aku selalu bisa membawanya kembali ke tempat kudus. Aku tidak perlu mengkhawatirkan keamanannya di sana, pikir Hansen dalam hati. Dia akan mengajak Metal Eater jalan-jalan dulu, tapi prospeknya tidak bagus. Itu kembali tidur di atas baja. Hansen berhenti di makhluk lain di sekitar gudang, lalu mengambil waktu untuk melihat-lihat koleksi yang dia simpan di sana. Dia melihat dia telah mengumpulkan banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu item terpenting dari koleksinya adalah tubuh bayi Gold Raven, tetapi ketika dia mencarinya, dia menemukan bahwa itu telah menghilang. 2153 dimakan. Bagaimana itu bisa lenyap? Hansen bergumam bingung. Sun Raven adalah seorang bayi, tapi itu adalah makhluk dewa dari alam semesta Geno. Gen yang didewakannya sangat stabil sehingga Hansen tidak dapat menyerapnya. Tak ada gunanya makhluk di aliansi mencurinya. Selain itu, seluruh tempat itu adalah milik Hansen. Banyak makhluk menakutkan tinggal di sana, dan mereka bisa mengambil alih seluruh aliansi jika dia menginginkannya. Siapa yang berani mencuri apapun darinya? Hansen tidak akan membuat kesalahan dengan lupa di mana dia meletakkan mayatnya, tapi dia juga tidak mengira itu telah dicuri. Lagi pula itu terlalu besar untuk dipindahkan dengan mudah. Ketika Hansen pertama kali mendapatkan tubuh Sun Raven, dia tidak dapat menyerapnya. Jadi, dia menyimpannya di dalam gudang untuk diamankan. Selama 2 tahun terakhir, dia tidak pernah melihatnya sekalipun. Dengan begitu banyak waktu berlalu, dia bahkan tidak tahu kapan itu hilang. Hansen menggunakan dongsuan aura miliknya untuk memindai area tersebut, tetapi tidak ada jejak tubuh burung itu. Tubuhnya sangat kokoh, dan harusnya meninggalkan semacam tanda. Untungnya, gudang itu dilengkapi kamera. Hansen menuju ke ruang kontrol di mana dia bisa melihat feed kamera, tapi tiba-tiba, Bauer melompat dari bahu Hansen dan berlari ke sudut tertentu dari gudang. Hansen dengan cepat mengerti bahwa Bauer telah menemukan sesuatu, jadi dia mengikutinya. Bauer pergi ke peti kayu. Dia naik ke atasnya dan melihat ke dalam. Hansen ingat bahwa peti itu digunakan untuk menyimpan barel anggur yang dibeli Jianran. Mereka telah diproduksi di planet kebun anggur yang terkenal, tetapi karena anggur membutuhkan bahan langka yang tidak dapat diperoleh lagi oleh pembuatnya, produksi anggur telah berhenti. Jianran telah mengambil peti di sana untuk mengumpulkan apa yang dia bisa. Mereka tidak terlalu sering minum bersama, jadi mereka hanya disimpan di gudang saat tidak diperlukan. Peti yang terbuka itu adalah bukti bahwa seseorang pernah ke sana. Dan selain itu, beberapa peti lainnya juga terbuka. Benar-benar telah terjadi pencurian. Hansen pindah ke Bauer dan memeriksa peti. Hansen melihat laras hitam tinggi yang juga telah dibuka. Itu telah dikeringkan dari anggur yang dikandungnya sebelumnya, tetapi ketika Hansen melihat ke dalam, dia melihat hal terakhir yang dia harapkan untuk dilihat. Tidak ada setetes pun alkohol yang tersisa, tapi di dasar wadah ada telur seukuran kepalan tangan. Cangkangnya berwarna merah, dan terlihat sangat indah. Hansen menggunakan dongsuan aura untuk memindai item tersebut, dan dari telur merah, dia bisa melihat sesuatu yang terasa sangat familiar. Dia tahu bahwa itu milik burung merah kecil yang dulu mengikuti Bauer. Setelah memikirkan hal ini, Hansen menyadari bahwa dia belum melihat atau mendengar banyak tentang burung kecil itu selama beberapa tahun terakhir. Dia terlalu sibuk, dan burung itu cenderung mengikuti Bauer, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Hansen mengambil telur dari tong kosong, dan setelah pemeriksaan yang lebih cermat, dia bisa mengetahui bahwa telur itu memang mengandung keberadaan burung merah kecil itu. Aneh, kenapa harus di sini, dan mengapa itu menjadi telur?
Hansen bertanya-tanya tentang ini, lalu dia melihat ke Bauer. Bauer menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Burung merah kecil memiliki sejarah yang aneh. Ketika mereka pertama kali menemukannya, itu ada di Phoenix Nirvana. Hewan itu dalam bentuk mola-mola pada saat itu, tetapi ketika meninggalkan air kolam, ia berubah menjadi seekor burung merah kecil. Itu memang makhluk yang aneh. Karena burung merah kecil itu tidak memiliki kekuatan menyerang, Hansen dengan cepat berhenti memperhatikannya. Dia mengizinkan Bauer menyimpan benda itu sebagai hewan peliharaan. Sekarang burung merah kecil itu telah datang ke gudang, dan tampaknya telah menghabiskan seluruh tong anggur dan berubah menjadi telur, semuanya tampak agak aneh. Hansen membawa telur burung merah kecil itu ke ruang keamanan. Dia memiliki 3 tahun rekaman untuk dibaca dengan teliti, jadi dia mulai menontonnya dengan cepat. Setelah beberapa saat, Hansen melihat gerakan di monitor. Sekitar 2 tahun lalu, tidak lama setelah dia membawa tubuh Sun Raven ke gudang, burung merah kecil itu terbang dan mulai memakannya. Meskipun Hansen tidak dapat memurnikan tubuh Sun Raven, burung merah kecil itu mengunyahnya tanpa masalah. Tapi itu hanya bisa makan sedikit setiap kali. Burung kecil itu seperti burung pelatuk, dan setelah beberapa tahun mengunyah, seluruh tubuh dikonsumsi. Saat memakan tubuh Sun Raven, burung merah kecil itu mengalami metamorfosis yang mengubah tubuhnya terus-menerus sepanjang tahun. Akhirnya, tubuhnya menjadi kristal merah yang terbakar dengan nyala api yang konstan. Setelah burung merah kecil itu memakan seluruh tubuh Sun Raven, ia terbang menuju salah satu peti dan membukanya, lalu menarik bagian atasnya dari tong. Bun kecil itu menceburkan diri ke dalam alkohol dan menjadi ikan merah kecil. Api yang menyelimutinya sudah padam, tapi panasnya pasti telah menguapkan alkohol di dalamnya. Dalam beberapa menit, tong itu sekering tulang. Dan kemudian, burung merah kecil keluar dari telurnya. Itu masuk ke setiap tong dan melakukan hal yang sama, merusak seluruh persediaan alkohol. Setelah burung merah kecil itu mencapai tong terakhir, ia tidak muncul lagi sampai Hansen datang dan mengambilnya. Asterismen. Benda apa ini? Ia memakan matahari Sun Raven dan berevolusi. Hansen melihat telur di tangannya dengan kaget. Hansen tidak dapat memurnikan tubuh dewa, jadi sulit membayangkan bagaimana burung merah kecil itu melakukannya. Masa bodoh, lagi pula aku tidak bisa memurnikan tubuh. Aku hanya berharap bahwa apapun itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Akhirnya, Hansen memutuskan untuk mengembalikan telur merah itu. Hansen tidak tahu apa yang dibutuhkan makhluk itu untuk berhasil diinkubasi, tetapi jika ia memilih tempat itu atas kemauannya sendiri, maka itu mungkin taruhan terbaik. Hansen beristirahat di rumah selama beberapa hari berikutnya. Dia belum kembali ke Metal World dulu. Namun, dia mengkhawatirkan Yuya. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia hanya berharap yang lain menemukan keselamatan setelah melarikan diri dari kota logam raksasa. Hansen menggendong Hanlinger sementara Bauer duduk di sebelahnya. Ketiganya menonton film dan makan makanan ringan. Hanlinger memegang botol susu yang dia minum, seperti yang biasa dilakukan Bao ketika dia masih kecil. Jianran kembali dari perusahaan dan bisnisnya, dan di sana, dia melihat Hansen dan Bauer tertidur di sofa. Hanlinger tertidur di atas Hansen dengan dot di mulutnya. Ada makanan ringan dan mainan di mana-mana. Serius, beginilah caramu memilih menjadi seorang ayah. Jianran mengeluh, tapi dia melakukannya dengan senyum ringan. Dia juga tidak membangunkan mereka. Dia menyelimuti mereka dan merapikannya. 4 hari kemudian, Hansen kembali ke gudang tempat tinggal Metal Eater. Dia berencana membawa Metal Eater bersamanya sekarang, dengan harapan dia bisa bernegosiasi dengan Metal Beast jika dia bertemu lagi. Untuk berjaga-jaga, Hansen memanggil sayap naga di punggungnya dan sayap naga yang menempel di telinganya. Jika ada yang tidak beres, dia bisa berteleportasi dengan Metal Eater dan mendapatkan cukup ruang untuk melarikan diri kembali ke cagar alam lagi. Menjadi hidup lebih penting dari apapun. 2154 Pertemuan Dua Binatang Logam. Setelah menyelesaikan persiapannya, Hansen membawa Bauer dan Metal Eater ke Metal World. Setelah mereka tiba, Hansen tidak membuang waktu mencari-cari ancaman. Dia menangkap Bauer dan Metal Eater dengan tergesa-gesa dan berpindah dari area itu. Untungnya, kekhawatiran terbesarnya tidak berdasar. Binatang logam kecil itu tidak menunggu untuk menyerangnya saat kembali. Tapi ketika Hansen melihat sekeliling, depresi menenggelamkan dirinya. Skenario terburuk mungkin tidak terjadi, tetapi itu tidak berarti kedatangannya tidak diketahui. Daripada kembali ke lubang tempat itu muncul, seperti yang diinginkan Hansen, binatang logam itu tidur di atas reruntuhan yang terbuat dari puing-puing seolah-olah itu adalah gunung. Teleportasi Hansen telah membangkitkan Metal Beast. Itu bangkit dan memandang Hansen. Sial, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan berteleportasi. Aku seharusnya menyelinap pergi. Hansen menggerutu. Setelah melihat Hansen, binatang logam itu berdiri. Tapi kemudian, ketika dia menyadari Metal Eater, matanya membelalak. Pemakan logam Hansen melihat binatang logam itu dengan rasa ingin tahu yang sama. Binatang logam hitam dan putih saling menatap. Berhasil, Hansen senang. Binatang logam putih itu menatap yang lain untuk sementara waktu. Ini memekik di Metal Eater. Sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi Hansen tidak tahu apa. Paling tidak, itu tidak terdengar mengancam. Metal Eater meronta dari lengan Hansen dan jatuh ke tanah. Kemudian, itu membuat suara pada binatang logam putih sebagai balasannya. Metal Beast putih membuat suara lain dan berlari menuju Metal Eater. Ini membuat Hansen gugup, tentu saja. Dia ingin meraih Metal Eater dan lari untuk itu, tapi Metal Eater sebenarnya berlari ke Metal Beast sebagai gantinya.
Hansen tahu bahwa Metal Eater bukanlah makhluk yang sangat pintar, tapi dia bisa merasakan bahaya. Itu tidak akan membiarkan dirinya sendiri jatuh ke dalam bahaya. Jadi, Hansen mengesampingkan rencananya untuk berteleportasi dan memperhatikan pasangan itu dengan cermat. Binatang logam hitam dan putih berkumpul. Mereka saling memandang. Metal Eater jauh lebih besar dari Metal Beast putih, tapi kekuatannya jauh lebih lemah. Itu adalah aspek dari pertemuan mereka yang membuat Hansen khawatir. Bes. Kedua Metal Beast sama-sama melemparkan perisai mereka. Perisai Metal Beast putih transparan, tapi perisai Metal Eater diresapi dengan kekuatan konsume. Karena ini, jadi sedikit lebih gelap. Metal Beast putih mengelilingi Metal Eater dan mengendusnya. Apakah mereka berbicara dalam kode? Hansen sangat khawatir. Dia khawatir binatang logam putih itu akan mengetahui bahwa Metal Eater bukanlah jenis yang sama. Atau mungkin ia akan menyerang Metal Eater karena makhluk suaka itu terlalu lemah untuk dibandingkan. Metal Beast putih berputar-putar di sekitar Metal Eater lagi, dan akhirnya, dia melompat. Hati Hansen hampir membeku. Dan saat dia akan pindah dan menyelamatkan Metal Eater, dia menyadari bahwa Metal Beast putih sebenarnya sedang melompat menuju lubang tempat awalnya muncul. Metal Eater tidak bergerak, itu terlihat ke arah binatang logam putih itu menghilang. Keringat dingin berkumpul di dahi Hansen. Jika Metal Beast putih ingin membunuh Metal Eater, dia tidak tahu apakah dia punya apa yang diperlukan untuk menyelamatkan temannya. Bagus, bagus. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka saling mengenali? Atau apakah mereka hanya perlu berbicara lagi? Hati Hansen bergetar dengan kecepatan yang berbeda. Terkadang lebih cepat, terkadang lebih lambat. Sementara Hansen masih tenggelam dalam pikirannya, binatang logam putih itu kembali dari lubangnya. Tubuhnya yang gemuk terhuyung-huyung ke Metal Eater. Hansen melihat binatang logam putih itu memegang cabang logam seukuran lengan seorang pria. Cabang itu berisi beberapa buah logam. Metal Beast putih pindah ke Metal Eater dan menempatkan cabang tepat di depannya. Metal Eater tidak menunjukkan reaksi terhadapnya, jadi Metal Beast putih berjalan mendekati dirinya yang bergantian dan membuat suara mengendus yang keras. Metal Eater menunduk, menjulurkan lidah, dan melahap salah satu buahnya. Ketika Metal Beast melihat Metal Eater memakan salah satu buahnya, dia dengan riang berlari di sekitarnya. Ia berdiri di samping Metal Eater dan menggunakan tubuhnya untuk bergesekan dengan makhluk yang lebih besar. Itu terlihat sangat bahagia. Metal Eater memakan lebih banyak buah metalik, dan tubuhnya mulai bersinar. Kemudian, Metal Eater mengeluarkan zat aneh. Menjadi persenjataan Geno untuk menyelimuti tubuhnya, kemudian meleleh kembali di dalam makhluk itu. Apakah itu akan menjadi Baron? Hansen sama terkejutnya dengan dia senang. Hansen senang bahwa Metal Beast putih telah memberi Metal Eater buah logam yang jelas merupakan barang bagus, tapi dia terkejut bahwa Metal Eater menjadi Baron. Sekarang ia tidak dapat kembali ke tempat suci tanpa disakiti. Tapi Metal World seperti ini jauh lebih cocok untuknya. Itu tidak harus tinggal di gudang sendirian, pikir Hansen dalam hati. Metal Beast putih muncul untuk menjaga Metal Eater sementara itu membuat perubahan menjadi Baron. Itu menatap Hansen dan Bauer seolah-olah mereka pencuri. Kamu adalah orang luar di sini, sepertinya itu yang dikatakan. Hansen merasa canggung. Evolusi Metal Eater tampaknya berjalan dengan baik. Bentuknya semakin gelap dan semakin kecil, tetapi tubuhnya tampak lebih metalik dari sebelumnya. Melihat evolusi Metal Eater yang sukses, Metal Beast yang putih dengan senang hati menjilat pipi Metal Eater. Itu pasti pertanda kasih sayang. Namun, Hansen menjadi khawatir. Jika dia tidak yakin Metal Eater adalah laki-laki, dia akan berpikir bahwa Metal Beast putih sedang mencari seseorang untuk kawin. Metal Eater adalah laki-laki. Jika Metal Beast putih itu betina, maka mereka bisa kawin. Tapi binatang logam putih itu sangat kuat. Tuhan yang tahu sudah berapa lama dia hidup. Bukankah ini terlalu tua untuk Metal Eater aku? Hansen memandang mereka dengan aneh. Pemandangan yang sangat indah, di mata Hansen, menjadi samar-samar tidak menyenangkan. Metal Eater sangat tenang, tidak seperti Metal Beast putih yang begitu aktif. Binatang logam putih telah berbicara beberapa kali, tetapi itu hanya menerima tanggapan sekali. Namun meski begitu, Metal Beast putih sangat senang. Itu kembali ke lubang dan menyediakan Metal Eater dengan lebih banyak buah metalik. Sial, apakah benda itu mengenai Metal Eater aku? Jika itu masalahnya, pengorbanan mungkin harus dilakukan. Bisa tidaknya kita keluar dari Metal World tergantung kamu, Metal Eater. Gunakan pesonamu. Hansen mendorong Metal Eater. Tapi yang jelas, Metal Eater tidak mengerti apa yang dikatakannya. Yang dilakukannya hanyalah mengunyah buah yang dibawa Metal Beast putih itu. Ia sangat malas sehingga ia bahkan tidak berbicara. Bab 2155, Tebakan Hansen, Subscribe Penatua. Yuya menyaksikan badai merah yang berkembang, kerutannya tenggelam jauh ke dalam garis wajahnya. 4 hari yang lalu, mereka berhasil melarikan diri dari kota logam karena binatang Metal Beast yang mengerikan itu telah mengejar Hansen. Makhluk itu telah mengikuti Hansen cukup lama sehingga mereka semua dapat membersihkan kota. Mereka terus melarikan diri dengan panik melintasi negeri, tetapi mereka akhirnya menyadari bahwa Metal Beast itu tidak tertarik meninggalkan kota untuk menangkap mereka. Namun, mereka telah kehilangan semua kontak dengan Hansen. Dan Hansen adalah pemimpin mereka. Para tetua telah menginstruksikan mereka untuk menjaga Hansen dan memastikan tidak ada bahaya yang menimpanya. Tapi sekarang, permainan sudah berakhir. Monster itu telah berhasil memakan elit kelas raja untuk camilan ringan, jadi ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Hansen adalah orang mati. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang.
kecuali kita menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini sendiri, kita semua akan mati di sini. Jika demikian, kita bahkan tidak dapat melaporkan apa yang terjadi di sini. Yuya mengakhiri dengan desahan. Buddha, naga, dan demon tetap bersama. Setelah pertempuran, ketiga ras itu disatukan masih memiliki lebih sedikit orang daripada tim Sky Palace. Jadi, ada celah kekuatan yang besar di antara mereka. Tapi mereka semua berada di perahu yang sama sekarang, dan mereka semua harus mencari cara untuk pergi. Semakin banyak orang yang bisa pergi, semakin baik. Yuya tidak tertarik untuk menindas siapapun lagi. Kan dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka tahu Sky Palace mengendalikan situasi sekarang, dan Yuya adalah pemimpinnya untuk saat ini. Mereka tidak punya rencana untuk menimbulkan masalah. Tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari Metal World. Mereka baik-baik saja dan benar-benar terjebak. Lingkungan Metal World sangat buruk. Semua makhluk itu terbuat dari logam, jadi tidak ada sumber makanan lokal untuk mereka. Meskipun mereka masih memiliki beberapa perbekalan, itu hanya masalah waktu sebelum mereka mati. Metal Eater Hansen benar-benar bermain sulit didapat. Binatang logam putih itu terus berusaha menyenangkannya dengan bersikap seramah mungkin. Metal Eater tidak banyak menanggapi, tetapi Hansen masih tahu bahwa ia senang telah menemukan pasangan. Hansen dan Bauer juga diberi beberapa barang. Hansen dan Bauer tidak bisa memakan buah metalik, tapi binatang logam putih memberi mereka minuman. Itu mungkin melakukan itu atas nama Metal Eater. Hansen meminum sedikit cairan itu, dan dia menyadari bahwa cairan itu sepertinya beresonansi dengan semacam kekuatan. Itu segera mulai meningkatkan gennya. Metal Beast putih itu tetap dekat dengan Metal Eater, dan dia terus menggosok Metal Eater dengan kepalanya. Itu sangat membingungkan Hansen. Makhluk di cagar alam memiliki gen dari Geno alam semesta. Hansen tahu bahwa Crystallizer telah membawa banyak makhluk alam semesta Geno ke cagar alam untuk penelitian. Itulah jumlah makhluk di cagar alam yang telah diciptakan. Tetapi Stay Up Latte juga mengatakan kepadanya bahwa Crystallizer hanya melakukan semua itu untuk memperbaiki darah dari Crystallizer itu sendiri. Semua gen yang mereka teliti ingin mereka kombinasikan dengan ras mereka sendiri dalam satu atau lain cara. Para Crystallizer memiliki kekuatan yang sama dengan ras tinggi di alam semesta Geno, tapi mereka harus mengandalkan teknologi mereka untuk kekuatan itu. Akhirnya, mereka menantang ras tinggi lainnya dan dihancurkan. Pada titik itu, apakah mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membawa gen dari semua makhluk itu ke tempat perlindungan? Terutama dalam keadaan lemah, Crystallizer seharusnya tidak mampu mengalahkan gen makhluk seperti burung merah kecil, Golden Growler, dan Metal Eater. Dan ada banyak makhluk dengan darah seperti itu di tempat suci. Hansen tidak dapat membayangkan bagaimana para Crystallizer dapat mencapai semua ini. Stay Up Latte mengatakan bahwa Crystallizer tidak membangun tempat suci. Rupanya, mereka sudah ada sebelum Crystallizer menemukannya. Karena pintu masuk ke tempat suci terletak dengan Secret, apakah Secret bertanggung jawab untuk menciptakan tempat suci? Hansen berpikir sendiri. Hansen berpikir itu pasti benar. Dari cerita yang dia dengar, hanya Secret yang pernah memiliki jenis kekuatan yang diperlukan untuk mengumpulkan gen dari begitu banyak makhluk kuat. Para Crystallizer tidak bisa melakukannya. Ditambah lagi, Secret sudah ada sebelum Crystallizer, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Stay Up Latte padanya. Crystallizer pasti menemukan tempat-tempat suci di kemudian hari dan mengubahnya. Jadi mungkin tempat-tempat suci itu dibangun oleh SES, tapi kenapa? Mengapa mereka melemparkan gen yang kuat ke dalam cagar alam? Makhluk apa yang lahir di tempat suci? Apa yang dikirim ke sana? Petik 2. Kucing 9 kehidupan terhubung dengan Secret entah bagaimana, dan dia bisa masuk dan keluar dari tempat suci sesuka hatinya. Sepertinya Nine Live Chat sendiri sedang meneliti orang-orang di tempat suci. Dan di beberapa titik di masa lalu, sebuah peristiwa terjadi yang mengakibatkan kehancuran dan pembubaran Secret. Sebuah faksi yang kuat tiba-tiba berubah menjadi debu dan gema. Secret menjadi sistem yang mandul, dan entah bagaimana, para Crystallizer tersandung ke cara lain untuk memasuki cagar alam, mengklaimnya, dan memodifikasinya. Ketika ras mereka hampir hancur, para ahli Crystallizer yang tersisa mencari perlindungan di cagar alam dan melanjutkan penelitian mereka tentang gen. Apa yang tidak dapat ditentukan oleh Hansen adalah apakah para Crystallizer melakukan semua penelitian mereka sendiri, atau jika mereka melanjutkan penelitian yang ditinggalkan oleh Secret. Tapi semua ini hanya teori yang dibuat oleh Hansen. Tidak ada yang bisa dianggap fakta. Hanya kucing tua itu yang bisa menjawab pertanyaan yang aku miliki, pikir Hansen dengan frustrasi. Semuanya bergantung pada Secret dan kucing yang dibenci itu. Hansen tidak memiliki kekuatan untuk masuk dan menjelajahi sistem mandul, jadi untuk saat ini, dia tidak bisa mempelajari kebenaran. Saat Hansen melamun, Metal Eater mendekat. Itu berbunyi pada Hansen dan kemudian melihat ke arah lubang. Metal Beast putih berdiri di samping lubang dan sepertinya menunjukkan bahwa mereka harus masuk. Metal Eater menjadi yang pertama, dan Hansen mengikuti dengan Bauer. Dia ingin melihat seperti apa sarang makhluk dewa itu. Pintu masuk ke lubang itu sangat besar, tetapi dindingnya miring ke bawah seperti corong besar, semakin menyempit. Di bagian bawah ada gua lain yang lebarnya sekitar 1 meter. Metal Beast dan Metal Eater memasukinya, diikuti oleh Hansen dan Bauer. Hansen mengira itu adalah gua, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia membeku. Bagaimana ini bisa ada di sini? Hansen menatap, kesulitan mempercayai matanya. Bab 2156 gudang di bawah lubang. Ada ruang yang mengingatkan pada gudang. Di dalam ruang itu, Hansen melihat banyak kubus logam raksasa berjejer. Mereka tampak seperti wadah penyimpanan,
tetapi lebih besar dari jenis kotak yang kamu harapkan dapat ditemukan di gudang. Ketika Hansen semakin dekat, dia menyadari bahwa setiap kubus ditutupi dengan cetakan tangan raksasa. Dia telah melihat salah satu kubus logam ini sebelumnya di Narrow Moon, kubus logam biru yang diambil rabat dari reruntuhan Ligu tampak seperti kotak yang dia lihat sekarang. Ketika kubus logam biru itu dibuka, itu melepaskan kumpulan serangga iblis emas biru. Mereka menyerang Narrow Moon, menyebabkan kerusakan besar pada sistem. Dan sementara itu buruk, Hansen berhasil mendapatkan Demon Bug by Sema melalui cobaan itu, yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Seluruh skenario itu, dan hasil selanjutnya, adalah perselingkuhan yang tidak akan pernah dilupakan Hansen. Hansen menghitung 24 kubus duduk di depannya. Kubus yang dia lihat sebelumnya seluruhnya berwarna biru, tetapi 12 di antaranya berwarna emas dan 12 di antaranya berwarna hijau. Dan meskipun simbol pada kedua jenis itu mirip satu sama lain, mereka berbeda dari ukiran pada kubus biru. Selain itu, setiap kubus tampaknya memiliki cetakan tangan yang unik. Jika sidik jari adalah kata sandi, maka setiap kubus memiliki kata sandi khusus. Apakah reruntuhan Ligu terhubung dengan Breakskis? Jika demikian, maka Breakskis memiliki banyak garis keturunan, pikir Hansen dalam hati. Hansen tidak khawatir tentang pembukaan kubus serangga iblis. Mereka tidak akan membuka kecuali kata sandinya dilubangi, dan bahkan jika mereka benar-benar terbuka, serangga iblis tidak akan memiliki kesempatan melawan binatang logam putih yang telah membawa mereka ke sana. Berbicara tentang binatang logam putih, itu bergerak di antara dua kubus. Hansen mengikutinya, dengan bau yang dipeluk erat-erat. Saat mereka melewati kubus raksasa, Hansen menemukan banyak xenogenik logam mati, buah-buahan logam, dan tanaman logam. Itu benar-benar tampak seperti rumah dari metal bis putih. Tak jauh dari situ ada sejumlah tangki transparan yang masing-masing sebesar truk minyak. Beberapa tangki kosong, sedangkan 5 di antaranya penuh dengan cairan transparan. Hansen melihat dan dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah cairan yang sama yang dia dan Bauer berikan oleh metal bis putih sebelumnya. Tank transparan semuanya memiliki nama yang tertulis di atasnya, dieja dalam bahasa umum alam semesta Geno. Mereka masing-masing membaca, Metal Xenogenic Fluid. Teks itu juga menjelaskan efek cairan setelah dikonsumsi. Jika makhluk logam meminum cairan itu, mereka akan segera berubah menjadi xenogenik. Jika logam xenogenik meminumnya, cairan akan membuatnya lebih kuat. Ada beberapa ratus tabung itu, tetapi binatang metal bis putih itu tampaknya sudah meminum sebagian besar dari mereka. Hanya ada 5 yang tersisa, dan salah satunya tidak penuh seperti yang seharusnya. Makhluk itu pasti aktif minum dari yang satu itu. Metal bis mengarahkan Metal Eater untuk memakan lebih banyak buah metalik. Makhluk itu juga mendorong Metal Eater untuk meminum cairan xenogenik logam. Saat Metal Eater berjalan mendekat, Hansen mengeluarkan 2 cangkir. Dia mencelupkan cangkir ke dalam cairan logam xenogenik dan mengisinya, dengan satu untuk Bauer dan satu untuk dirinya sendiri. Sel-sel di dalam dirinya mengalami perubahan aneh saat dia meminum cairan tersebut. Hansen dengan cepat meluncurkan The Story of Genes untuk menyempurnakan cairan xenogenik logam. The Story of Genes akhirnya berkembang, dan ini membuatnya sangat bahagia. Hansen berjalan mengelilingi gudang dan menemukan sesuatu yang aneh. Itu pasti sesuatu yang ditinggalkan oleh Breakskis, tapi Hansen tidak tahu apa itu. Dia juga tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Dia bisa melihat bekas gigitan di mana metal bis putih telah menggigit potongannya. Dia mengira itu bisa jadi semacam makanan. Gudang itu sebagian besar terdiri dari logam, dan tampaknya kubus logam adalah satu-satunya benda yang tidak digerogoti oleh metal bis putih itu. Hansen merasa terkesima dengan fakta ini. Dia dengan penasaran merenungkan mengapa metal bis putih itu memutuskan untuk tidak memakan kubus serangga iblis. Hansen mendekati kubus logam dan menyadari bahwa bagian luar setiap kubus ditutupi oleh lapisan sesuatu. Kelihatannya hampir seperti selembar karet atau lilin, tetapi transparan dan sangat tipis. Hansen harus menggunakan sutra Dongsuan untuk melihatnya dengan benar. Aku ingin tahu apakah aku bisa berbicara dengan metal bis putih. Setelah membuka kubus logam, dia mungkin bisa memakan serangga di dalamnya, dan meninggalkanku Raja Serangga Iblis yang setengah mati. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan jiwa binatang Raja Serangga Iblis. Hansen merenungkan ini. Hansen mencoba memikirkan cara dia bisa berkomunikasi dengan metal bis putih. Mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama, jadi mereka tidak benar-benar dapat berbicara satu sama lain. Jadi, dia akhirnya puas dengan gerakan yang berlebihan. Dia mengetahui bahwa metal bis putih tidak menyukai kubus logam karena baunya, dan benar-benar tidak menyukai lapisan luar itu. Makhluk itu tidak akan berani menggigit kubus dengan lapisan yang masih menempel. Dan lebih jauh lagi, kekuatan Hansen tidak akan cukup untuk menghilangkan lapisan tersebut dengan kekerasan. Jika dia ingin membuka kubus logam, dia harus mengaktifkan kata sandi dengan menggambar sidik jari dalam urutan yang benar. Mencari tahu kata sandinya tidak akan sulit, tapi aku harus berbicara dengan metal bis putih dulu, pikir Hansen. Namun, Hansen tidak terburu-buru. Dia berjalan di sekitar gudang, dan di sisi lainnya, dia benar-benar menemukan sesuatu yang bukan logam. Ada buku yang disimpan di dalam kotak logam. Metal bis putih telah mengunyah kotak logam itu, meninggalkan buku-buku yang tersebar di seluruh area. Buku-buku itu tampaknya lebih terbuat dari plastik daripada kertas atau kain, tetapi bahannya jauh lebih kuat daripada plastik sebenarnya. Hansen mencoba membakarnya, tetapi tampaknya tidak ada reaksi terhadap sentuhan api. Kotak itu awalnya berisi 6 buku, tetapi masing-masing buku itu seukuran rumah kecil. Mereka pasti milik penduduk aslinya, Breakskis. Hansen harus terbang untuk melihat apa yang tertulis di sana.
6 buku itu diberi nama Brexixkis. Itu adalah seni Geno milik Brexixkis. Hansen tertarik pada seni Geno Brexixkis. Dia mulai membacanya, dan dia dapat menentukan bahwa itu adalah teknik yang cukup keras. Ini menerapkan dampak pada substansi gen untuk menciptakan ledakan. Setiap pukulan mampu menciptakan ledakan yang lebih kuat dari dampak awal. Namun, dari apa yang dia tahu, seni Geno itu terlalu berbahaya. Ledakan akan membahayakan semua orang, bahkan penggunanya, jadi kamu bisa meledakkan diri jika tidak hati-hati. Itu terlalu kejam. Bab 2157 mematahkan 6 langit. Ini sangat kejam, tapi harus kuakui aku suka konsepnya. Hansen dengan cepat menghafal semua konten Brexixkis yang baru saja dia baca, dan dia membuat rencana untuk belajar dan mempraktikannya ketika dia punya waktu. Itu adalah seni Geno yang keras sehingga bisa dengan mudah digunakan untuk menantang musuh yang levelnya lebih tinggi darinya. Tetap saja, tampaknya sangat sulit untuk dipelajari. Itu adalah seni Geno yang sangat kasar dan mendalam, tetapi menggunakannya membutuhkan banyak keterampilan yang tepat. Tingkat kesulitannya pasti sama dengan Suppress Evil dari Sky Palace. Sebagai analogi, seni Geno seperti senjata nuklir manusia. Bahkan jika pengguna memahami prinsip cara kerjanya, mencoba memanfaatkannya tanpa meledakkan diri adalah hal yang sulit untuk dicapai. Hansen tidak khawatir tentang tingkat presisi yang dibutuhkan, tentu saja. Dan dia memiliki Dongsuan Sutra. Dengan itu, dia bisa mengontrol substansi apapun. Itu membuatnya jauh lebih mudah untuk melatih keterampilan lain daripada bagi orang atau makhluk lain. Meski begitu, melatih skill ini akan membutuhkan banyak waktu. Dia saat ini memiliki banyak keterampilan lain untuk dilatih, dan dia bahkan sedang tidak mood untuk memulai, jadi dia belum akan melakukan apapun dengannya. Hansen melihat sekeliling gudang lagi, tapi dia tidak menemukan hal lain yang setengah menarik. Dia akhirnya mengembalikan fokusnya ke kubus logam. Dia mulai berbicara dengan metal bis putih, meskipun faktanya ada kendala bahasa yang cukup parah. Hansen berusaha keras untuk mengatasinya, dan dia menggunakan Metal Eater sebagai umpan untuk membujuk Metal Beast untuk bekerja sama dengannya. Hansen akhirnya dapat mengonfirmasi bahwa Metal Beast putih itu akan meninggalkannya Raja Serangga Iblis yang setengah mati dan setengah dewa. Setelah menyelesaikannya, Hansen pergi ke salah satu kubus logam. Metal Beast putih telah memakan Serangga Iblis sebelumnya. Satu-satunya hal yang tidak disukai adalah lapisan di atas kubus. Ketika Hansen meminta Metal Beast putih untuk meninggalkan gen xenogenik Serangga Iblis biasa untuknya, dia disambut dengan penolakan keras. Itu tidak akan diizinkan, dan bahkan membuat Metal Eater merayu Metal Beast putih tidak berubah pikiran. Jadi, Hansen menyerah pada prospek itu. 24 Raja Serangga Iblis. Aku seharusnya bisa mendapatkan jiwa binatang Raja Serangga Iblis, pastinya. Hanya satu yang aku butuhkan. Hansen berpikir sendiri saat dia berdiri di depan kubus logam emas. Kata sandi pola sidik jari dari kubus logam emas Brexixkis semuanya berbeda satu sama lain. Dan mengetahui setiap kombinasi membuatnya sakit kepala. Mendapatkan kode yang tepat secara kebetulan lebih kecil kemungkinannya daripada memenangkan lotre. Kemungkinannya kecil seperti supernova yang menciptakan manusia. Tapi Hansen tidak perlu mengandalkan keberuntungan. Saat dia memeriksa kubus logam emas, warna ungu mengalir ke mata kanannya. Pupil hitam menjadi ungu seluruhnya, lalu terbelah menjadi 4. Itu menjadi pupil ungu yang terdiri dari 4 kelopak. Itu adalah jiwa binatang tontonan yang diterima Hansen dari membunuh Evil Eye. Itu disebut kupu-kupu mata ungu, dan itu adalah jiwa binatang yang didewakan. Meskipun itu bukan jiwa binatang yang digunakan untuk bertarung, Hansen masih menghargainya. Dia menganggapnya lebih sebagai aset daripada jiwa binatang tipe pertempuran apapun. Bahkan jiwa binatang senjata dewa hanyalah senjata dengan kekuatan dewa. Meskipun memilikinya akan membuat Hansen lebih kuat, itu tetap tidak berguna melawan musuh yang sebenarnya. Namun, kacamata kupu-kupu mata ungu berbeda. Bahkan melawan musuh yang didewakan, mereka akan sangat berguna. Hansen menatap kubus emas dengan mata kanannya, dan 4 kelopak di matanya mulai berputar. Itu terlihat sangat aneh. Saat kelopak bunga berputar, mata kanan Hansen bisa melihat sesuatu yang tidak akan bisa dia lihat sebaliknya. Itu berbeda dari cahaya dewa mata ungu. Tontonan tersebut tidak dapat menahan musuh, tetapi dapat memungkinkan Hansen menganalisis struktur zat dan dengan demikian menelitinya dengan lebih efektif. Ketika Hansen melihatnya dengan mata ungunya, itu seperti dia memutar ulang seluruh urutan pembuatan kubus emas. Ia melihat komponennya dikupas satu persatu hingga tinggal tumpukan bahan mentah. Hansen bisa melihat setiap langkah bagaimana benda itu dibuat. Jika dia memiliki bahannya sendiri, dia pikir dia bisa membuatnya sendiri. Dengan seluruh proses berlangsung di hadapannya, Hansen mencari kata sandi yang telah dimasukkan ke dalam kubus emas. Hansen sebenarnya tidak berencana membuat kubus sendiri, jadi satu-satunya hal yang dia putuskan untuk diingat adalah kata sandinya. Setelah melakukan itu, dia menyingkirkan kacamatanya. Dia mengumpulkan kekuatan di tangannya dan mulai mencetak. Ketika serangan terakhir Hansen berhasil dicetak, dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia menarik Bauer dan Metal Eater mendekat, lalu memanggil Demon Bug Baisema miliknya. Mereka semua berpelukan erat agar Hansen bisa membuat Baisema sekuat mungkin. Dengan cara itu, bahkan jika Raja Serangga Iblis setengah dewa datang untuk menyerang mereka, perisai tidak akan pecah di bawah kekuatan satu pukulan. Kaca. Kubus emas mulai terbelah, dan tak lama kemudian, itu benar-benar hancur. Kubus logam menjadi kawanan serangga iblis emas yang menyebar dengan cepat. Mereka masing-masing setengah besar dari manusia dewasa, dan dalam beberapa detik, serangga iblis emas terbang dengan panik kemana-mana.
Hansen melihat serangga iblis emas, dan dia menyadari bahwa mereka terlihat hampir persis seperti serangga iblis biru. Jelas sekali bahwa mereka adalah spesies yang sama. Setelah melihat semua serangga iblis itu, metal bis putih itu tampak sangat bahagia. Ia hanya tidak menyukai lapisan yang melapisi kubus. Dia menemukan serangga itu sendiri cukup enak. Sebelum serangga iblis emas menyebar, metal bas putih membuka mulutnya dan menelan seluruh gerombolan mereka. Hei, kamu bilang kamu akan meninggalkan Raja Serangga Iblis Emas untukku. Tapi kau pergi dan memakan semuanya. Hansen berteriak frustrasi. Makhluk rakus itu telah memakan setiap serangga. Hansen telah berusaha keras untuk membuka kubus itu, tetapi meskipun begitu, dia tidak mendapatkan apa-apa untuk semua pekerjaannya. Sementara Hansen merajuk, metal bis putih itu membuka mulutnya dan meludahkan beberapa hal. Ada banyak kristal serangga emas. Mereka semua bersinar dengan cahaya keemasan, tampak seperti permata paling langka. Ada satu di antara mereka yang pasti adalah gen xenogenik kelas raja. Selain dari kristal serangga emas itu, serangga iblis emas juga dimuntahkan. Tubuhnya setengah meleleh, dan organnya bahkan mengalir keluar di beberapa tempat. Itu berjuang di tanah, menggeliat. Sepertinya hantu itu akan menyerah kapan saja. Terima kasih. Hansen benar-benar senang. Dia menggunakan Ghosted Knife untuk menebas Raja Serangga Iblis Emas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, beri aku jiwa binatang. Beri aku jiwa binatang. Bahkan jika jiwa binatang Raja Serangga Iblismu sama, itu tetap jiwa binatang buas terbaik yang bisa dimiliki. Aku bisa memberikan satu untuk istri dan anak-anak aku. Aku bisa membagikannya, masing-masing satu. Dan kemudian, mereka bisa selamat dari apapun. Hanya elit yang didewakan yang mungkin menjadi ancaman. Petik 2. Bab 2158 mendapatkan Beast Souls, subscribe Penatua. Hansen menebas luka Raja Serangga Iblis yang sekarat. Dengan luka itu, Demon Bug King mengerang, tapi tidak mati. Dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan menggunakan tus bersama Ghosted Knife miliknya. Dia harus menyerang serangga itu 14 kali sebelum mendengar suara yang dikenalnya, yang sangat dia nikmati. Mutan Xenogeneik King diburu, Gold Demon Bug King. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Hansen kecewa dengan hasil ini. Raja Serangga Iblis Emas Mutan itu tidak memberinya jiwa binatang buas. Yah, masih ada 23 dari bajingan ini yang harus dibunuh. Tidak perlu panik dulu, pikir Hansen dalam hati. Dia kembali ke Metal Beast Putih. Metal Beast Putih menelan tubuh Gold Demon Bug King Mutan. Dan seperti yang terjadi pada varian yang lebih rendah, itu meludahkan kristal Raja Serangga Iblis Emas Mutan. Kristal itu bahkan lebih cantik dari kelas Raja biasa. Metal Beast Putih mendorong Mutan kelas Raja dan beberapa kristal kelas Raja menuju Metal Eater. Sepertinya Metal Beast menginginkan mereka sebagai hadiah. Hansen merasa tertekan tentang ini. Dia belum pernah bertemu orang yang cukup baik untuk memberinya hadiah yang begitu berharga. Metal Eater tampaknya tidak bisa mencerna kristal serangga kelas Raja itu. Itu mencoba menggigit kristal, tetapi meskipun ada upaya, mereka tidak pecah. Jika dia tidak bisa memakannya sekarang, mengapa tidak membiarkan aku menyimpannya? Hansen bertanya sambil tersenyum. Metal Beast Putih mengabaikannya, itu hanya mengambil kristal serangga dan menyimpannya di tempat lain. Itu tidak berencana Hansen pergi bersama mereka. Hansen tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menggelengkan kepalanya dengan cemas. Metal Beast Putih itu lalu berjalan ke kubus emas lainnya. Itu membuat beberapa keributan di Hansen, seolah menyuruhnya melakukan pekerjaannya dan membuka yang berikutnya. Lagi pula Hansen ingin melakukan ini, jadi dia buru-buru berlari ke kubus emas dan memasang kembali tontonan dewa itu. Dengan itu, dia dengan cepat membuka kata sandi dari kubus emas dan membukanya. Bes! Serangga iblis emas keluar dari kubus lagi. Sama seperti sebelumnya, Metal Beast Putih mampu menelan semuanya. Tapi kali ini, itu tidak mengeluarkan kristal serangga. Namun, setelah beberapa saat, itu memuntahkan Raja Serangga Iblis Emas Mutan. Dan seperti sebelumnya, serangga malang itu berada di jurang untuk melepaskan rohnya. Hansen memotongnya. Serangan itu terasa sangat memuaskan. Membunuh seorang raja kelas Xenogeneik bukanlah hal yang bisa diharapkan oleh banyak Marquise. Dan di atas semua itu, ini bukan hanya makhluk sekelas raja biasa, itu adalah makhluk mutan kelas raja. Hansen sangat lemah sekarang, dalam skema besar. Ghosted Knife menebas luka Demon Bug King, dan setelah beberapa ayunan yang bagus, dia akhirnya membunuh makhluk itu. Mutan Xenogeneik King diburu, Gold Demon Bug King. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Hansen menghela nafas. Sekali lagi, tidak ada jiwa binatang untuknya. Dia harus membuka kubus berikutnya untuk mendapatkan apa yang dia cari. Satu demi satu, mereka melewati kubus. Setelah Gold Demon Bug King ke-7 dibunuh, Hansen senang mendengar pengumuman yang memberitahunya tentang akuisisi jiwa binatang. Mutan Xenogeneik King diburu, Gold Demon Bug King. Ditemukan gen Xenogenik, memperoleh jiwa binatang mutan Gold Demon Bug Beast. Petik 2. Dipenuhi dengan kegembiraan, Hansen buru-buru memeriksa jiwa binatang mutan Gold Demon Bug yang baru saja berhasil dia sobek. Jiwa binatang buas Raja Iblis-Iblis Mutan, tipe Baisema. Setelah melihatnya, Hansen tertawa. Aku benar-benar mendapatkan apapun yang aku inginkan. Keberuntungan aku kembali. Petik 2. Sekarang, Hansen tidak sabar untuk membuka sisa kubus logam. Metal Beast Putih juga bersenang-senang, jadi dia dengan riang mengikuti untuk memakan seluruh serangga yang disediakan Hansen.
Beberapa Raja Serangga Iblis Emas Mutan berikutnya tidak memberinya jiwa binatang buas lagi, tetapi saat dia mengundurkan diri pada kenyataan bahwa dia mungkin tidak menerima jiwa binatang Raja Serangga Iblis Emas Mutan lainnya, Raja Serangga Iblis Emas Mutan terakhir memberi dia yang lain. Hansen menyeringai lebar, dia kemudian melanjutkan untuk membuka kubus hijau. Dia melepaskan serangga iblis hijau sehingga metal bis putih bisa memakannya. Mutan Xenogeneik King diburu, Raja Serangga Iblis Hijau. Ditemukan gen Xenogenik, memperoleh jiwa binatang mutan Green Demon Bug. Petik 2. Lady Luck jungkir balik bagiku, bukan? Hansen sangat gembira, dia telah menerima jiwa binatang dari Raja Serangga Iblis Hijau mutan pertama. Itu cukup meningkatkan mood. Melihat bahwa jiwa binatang Raja Serangga Iblis Hijau juga merupakan Baisema, dia sangat gembira. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Hansen terus membunuh makhluk lain yang ditinggalkan metal bis putih untuknya, tapi dia tidak menerima jiwa binatang buas lagi. Setiap kali Hansen percaya dia akan mendapatkan jiwa binatang buas lain, dia tidak melakukannya. Kemajuan mereka dengan cepat berubah menjadi pesta pembunuhan mutan Demon Bug King. Aku masih sangat senang mendapatkan 3 jiwa monster Raja Mutan. Hasil tangkapan itu sangat mengesankan. Hansen tidak terlalu banyak mengeluh, karena dia sangat senang menerima ketiganya. Metal bis putih mencemooh setiap serangga iblis yang dia bisa, tapi dia terus mengeluarkan kristal serangga kelas Raja untuk Metal Eater. Dia juga tidak mengambilnya kembali. Mereka seperti mainan untuk Metal Eater. Hansen telah menyimpulkan bahwa metal bis putih dapat mengakses dimensi lain. Dia hanya menyimpan kristal serangga, tidak memakannya sendiri. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu tidak masalah bagi Hansen. Memiliki 3 jiwa binatang Raja Serangga Iblis membuatnya menjadi orang yang sangat bahagia. Mari kita lihat apakah Gold Baisema dan Green Baisema sekuat yang biru. Hansen memanggil jiwa binatang Raja Serangga Iblis Emas. Hansen melihat cahaya emas muncul di sekelilingnya. Selain warnanya yang berbeda, sepertinya tidak ada yang memisahkannya dari Baisema Raja Serangga Iblis Biru. Setelah memeriksa Green Baisema, dia memperhatikan bahwa itu juga persis sama. Yang berbeda hanyalah warnanya, sifat pertahanannya identik. Bisakah aku menggunakan Baisemas ini bersama-sama? Hansen berpikir sendiri. Kemudian, dia memanggil semua Demon Bug King Baisema. Hansen memanggil keempat Demon Bug King Baisemas, tapi salah satunya tidak berhasil. 3 Baisemas yang berhasil dia panggil digabungkan menjadi Baisema biru, emas, dan hijau. Salah satu yang tidak bisa dia panggil untuk digunakan adalah emas Baisema kedua. Aku tidak bisa menggunakan jiwa binatang Baisema dengan warna yang sama bersama-sama, tapi warna yang berbeda bisa digabungkan. Hansen terkejut. Dia mencoba Tricolor Demon Bug King Baisema, dan menyadari bahwa itu jauh lebih kuat daripada Baisema satu warna. Penemuan ini mengejutkan sekaligus mengasyikkan. Jiwa binatang Baisema ini bisa digabungkan. Aku ingin tahu berapa banyak serangga iblis yang diciptakan oleh Breaxkis. Jika ada lebih banyak warna, mungkin aku bisa menumpuknya juga. Ini mungkin memberi aku pertahanan dari makhluk yang didewakan. Petik 2. Hansen tahu kemungkinan itu sangat rendah. Bahkan jika ada warna lain di luar sana, dia mungkin tidak cukup beruntung untuk mendapatkan jiwa binatang buas mereka. Selain itu, menemukan serangga iblis akan menjadi tugas yang sulit. Raja Serangga Iblis Triwarna Baisema cukup kuat untuk saat ini. Itu pasti akan menahan elit setengah dewa. Hansen merasa sangat bahagia. Bab 2159 Mantra naik level. Semua ras yang mengirim tim Marquise ke Metal World semakin mengkhawatirkan. Para elit mereka telah menunggu di luar planet, tetapi setelah setengah bulan berlalu, tidak ada satupun Marquise yang kembali. Mereka mengirim beberapa Marquise lagi untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi di sana, tetapi tidak satupun dari mereka kembali. Semua tetua semakin marah atas ancaman terhadap rakyat mereka. Pengintai pertama yang mereka kirim ke Metal World telah masuk dan kemudian kembali tanpa masalah, tapi sekarang, tidak ada satupun Marquise yang bisa kembali. Itu sangat membingungkan mereka. Mereka sangat terganggu. Meskipun 100 Marquise bukanlah apa-apa bagi ras-ras yang lebih tinggi itu, mereka berjuang untuk wilayah. Mereka telah mengirimkan elit terbaik dari peringkat Marquise. Memiliki pejuang mereka yang terjebak di dalam memberikan banyak kerusakan pada ras tersebut. Metal Bis Putih memberitahu Hansen bagaimana dia bisa meninggalkan Metal World. Badai yang melanda Metal World berputar antara biru dan merah, dan sebagian besar waktu, pergi itu mustahil. Namun, setiap pertukaran warna ke-10, akan ada jeda singkat dalam badai. Hanya selama waktu itulah planet ini bisa lolos. Ketika para Demon dan Buddha pertama kali bepergian ke sana, itu terjadi di jendela kecil itu. Begitulah cara mereka masuk dan keluar. Sekarang, mereka harus menunggu 10 badai merah dan biru berlalu sebelum mencoba meninggalkan permukaan. Secara total, itu akan menjadi 1,5 bulan. Masih ada waktu sampai jendela terbuka lagi, jadi Hansen belum terburu-buru untuk bergerak. Hansen menikmati manfaat berteman dengan Metal Eater, dan dia bisa mengonsumsi cairan Xenogeneik logam setiap hari. Dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan gua untuk saat ini. Dia ingin minum sebanyak yang dia bisa sehingga dia bisa menaikkan level The Story of Genes. Hansen pergi mencari Yuya dan yang lainnya. Mereka tinggal bersama sisa naga, Buddha, dan Demon. Mereka bertahan hidup di bawah perlindungan gua terpencil. Mereka sebenarnya tidak dalam bahaya, tapi persediaan mereka semakin menipis. Karena itu, mereka menjadi putus asa mencari jalan keluar. Sayangnya bagi mereka, mereka belum melakukannya. Namun, Hansen tidak bertemu dengan mereka. Dia tinggal di dekat Metal Bis Putih itu dan terus meminum cairan logam Xenogeniknya.
Saat dia menunggu badai yang ke-10, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempraktikkan The Story of Genes. Untuk beberapa alasan, Metal Beast Putih tidak tertarik meninggalkan kota logam. Hansen juga tidak bisa memikat atau mengambilnya dari sana. Hansen terus menyempurnakan cairan logam xenogeneik, dan setelah sebulan penuh, The Story of Genes akhirnya mulai berubah. Itu menjadi Marquise. Apakah itu akhirnya terjadi? Hansen sangat senang. Dia telah menggunakan begitu banyak sumber daya untuk menaikkan levelnya, dan dia selalu bertanya-tanya kekuatan baru apa yang mungkin dia capai setelah menaikkannya ke Marquise. Aku ingin tahu apakah itu akan mengembangkan bentuk baru. Tentu saja, jika kekuatannya tidak meningkat secara proporsional, maka seni Geno ini tidak akan seimbang dengan baik. Sumber daya yang dikonsumsi sejauh ini akan menjadi pemborosan, dan aku bahkan tidak yakin apakah akan ada gunanya melanjutkan praktiknya. Armor mantra mulai bersinar dengan cahaya suci. Mantra sekarang bersinar secerah matahari. Ledakan. Tubuh Hansen bergetar, lalu armor itu menghilang. Itu mengambil bentuk seorang wanita yang berdiri tepat di depan Hansen. Wanita itu diselimuti cahaya suci, dan rambutnya melambai seperti sinar matahari. Kedua pistol yang dipegang mantra menjadi terang juga. Mereka mengeluarkan begitu banyak cahaya sehingga Hansen tidak bisa melihat langsung ke arah mereka. Tubuh Hansen terasa seperti air terjun yang mengalir deras melewatinya. Tubuhnya terhubung dengan energi mantra dan mulai bersinar dengan sangat kuat. Ledakan. Akhirnya, cahaya mantra mulai meledak seperti gunung berapi, dan cahaya suci ditembakkan ke langit. Tubuh mantra melayang di tengah-tengah geyser cahaya suci itu, dan simbol mantra aneh muncul di dahinya. Hansen tidak tahu perubahan apa yang dialami mantra seperti bunga itu. Dia bersinar, tapi tidak terlalu cerah. Tapi dia berada di dalam aliran cahaya, dan bayangan wujudnya terlihat jelas. Cahaya suci terfokus pada dahinya, dan itu mengumpulkan kekuatan mantra. Semua cahaya itu menyinari bunga mantra. Bunganya tidak berubah, dan mantra tampak seperti biasanya. Tubuh pertarungan mantra telah meningkat menjadi kelas Marquise. Hansen mendengar pengumuman ini di kepalanya. Tubuhnya juga menjadi kuat. Bentuk fisiknya sekarang membuatnya tak terkalahkan di antara semua Marquise lainnya. Bahkan Dragon Marquise kelas atas tidak akan memiliki tubuh yang sebanding dengan Hansen. Yang membingungkan Hansen adalah bahwa mantra tidak mendapatkan bentuk baru, dahinya baru saja diberi simbol mantra yang aneh. Dia bahkan tidak tahu apa arti simbol itu. Yuya, Kan, dan yang lainnya semuanya tampak murung. Mereka telah mencari cara untuk meninggalkan Metal World untuk waktu yang lama, tapi usaha mereka semua gagal. Mereka hampir kehabisan persediaan. Biasanya aman ketika mereka meninggalkan gua saat badai biru, tapi kali ini, mereka bertemu dengan beberapa capung logam. Mereka membunuh serangga, tetapi lebih banyak muncul dan mengejar mereka kembali ke kamp mereka. Mereka mengandalkan pintu masuk gua yang terbatas untuk melawan musuh mereka, dan pada awalnya, itu berhasil. Tapi ada beberapa duke di antara penyerang mereka, dan akibatnya, mereka tidak dapat menahan musuh. De-Asterismen, kita kekurangan orang, haruskah kita mundur? Seekor capung menancapkan giginya ke Buddha, dan seluruh bagian daging lengannya robek. Dia menjerit mengental darah. Semua sumber daya kita ada di sini. Jika kita kehilangan itu, kita tidak akan bertahan lama apapun yang kita lakukan. Plus, ada terlalu banyak xenogenik yang berisiko bagi kita untuk dipisahkan. Itu hanya akan membuat kita semua terbunuh, kata Yunyi dengan dingin. Jika kita tidak lari sekarang, kita pasti akan mati di sini. Buddha Marquise berteriak kembali. Ada terlalu banyak xenogenik dalam badai biru kali ini. Dan ada duke di antara mereka. Kita tidak bisa menangkis mereka selamanya. Petik 2. Dragon Aid dan Yuya tetap diam saat yang lain berdebat. Pada tahap ini, tidak ada kemajuan. Mereka akan puas keluar dari Metal World atau sekarat. Kelompok itu terus membunuh sebisa mereka, tetapi beberapa Marquise melarikan diri dari gua. Mereka ingin mengambil risiko di luar gua. Tapi capung, setelah melihat para desertir, datang dari mana-mana. Tidak ada tempat di mana mereka bisa lari yang tidak akan diikuti oleh capung. Mereka harus bertarung sampai kelelahan menuntut mereka, dan ketika itu terjadi, tubuh mereka akan dimakan. Dragon Aim meraung, dan sisa naganya mengikutinya meninggalkan perkemahan mereka. Namun, ketika dia melihat apa yang ada di luar, dia merasa putus asa. Bahkan tubuh naga emasnya tidak bisa melanjutkan pertarungan ini selamanya. Yuya juga membawa siswa Sky Palace bersamanya. Semua capung itu mengerumuni mereka, dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Saat keputusasaan datang untuk mengklaim hati mereka, sesuatu yang aneh muncul di dalam kerumunan xenogenik. Bab 2160 Ledakan Kekerasan Boom, Subscribe Penatua. Yuya dan yang lainnya sedang berjuang keras ketika mereka mendengar gema ledakan dari jauh. Ada cahaya yang mekar di antara semua xenogenik itu. Segerombolan xenogenik semuanya mulai berputar, seolah-olah mereka sangat gugup. Ledakan. Ada ledakan lagi, dan suaranya membuat telinga Marquise sakit. Awan jamur tampak terlihat di atas lanskap kali ini. Gelombang kejut menyebar, dan petak-petak capung tertiup menjadi serpihan. Ledakan, 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 ledakan. Banyak lagi awan jamur meledak di tengah-tengah pasukan xenogenik yang turun ke atas mereka. Sejumlah besar capung dimusnahkan, dan kekosongan berikutnya menyedot capung hidup kembali ke reruntuhan. Bayangan merah muncul dari debu dan kabut. Tampak seperti seorang pria yang memegang peluncur roket, dan lagi, roket melompat keluar dari peluncur silinder. Segala sesuatu yang terlihat sedang hancur berkeping-keping. Roket terus meledak, menciptakan awan jamur. Tanah logam dan capung dipisahkan dalam ukuran yang sama,
ketika tubuh dan potongan logam berserakan di seluruh wilayah dalam tampilan pembantaian yang menakjubkan. Di atas reruntuhan dan mayat melayang api, asap, dan debu. Bayangan merah itu seperti pembunuh gila. Itu bergerak maju dengan mantap saat menembakkan roket, membuat seluruh tempat menjadi reruntuhan dan puing-puing. Di pundak bayangan merah gila itu adalah apa yang tampak seperti gadis berusia 6 tahun. Dia tampak penasaran, dan dia terus melihat sekeliling. Ekspresi tenangnya sangat kontras dengan kegilaan ledakan yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Hansen, Yuya dan para siswa Sky Palace, setelah melihat bentuk tubuh dengan lebih jelas, mulai bersorak. Mereka mengira Hansen telah dibunuh oleh Metal Beast putih, yang tampaknya memilihnya. Tapi bukannya dibunuh, dia muncul saat mereka sangat membutuhkan bantuan. Melihat roket Hansen dapat meledakkan Xenogenic Marquise dan Duke, jelas terlihat bahwa kekuatannya telah meningkat dalam waktu yang mereka habiskan untuk berpisah. Tampak bagi mereka seolah-olah dia telah mencapai kelas Marquise. Jika tidak mungkin dia bisa membahayakan makhluk-makhluk itu. Hansen bermaksud untuk bergabung kembali dengan tim Sky Palace ketika badai berhenti, karena dia ingin tetap di dalam gua dan minum cairan Xenogenic logam sebanyak yang dia bisa. Tapi siswa Sky Palace dalam bahaya, jadi dia memutuskan dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kota logam. Orang ini, apakah dia baru saja menjadi Marquise? Ketika Dragon Knight melihat kekuatan roket itu, dia membeku. Dia tidak percaya Marquise bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dragon Knight juga kaget. Dia bahkan tidak akan berani mencoba menahan salah satu roket itu, bahkan dengan tubuh naga emasnya yang aktif. Sangat sulit untuk percaya bahwa Marquise memiliki kekuatan seperti itu. Dan di atas semua itu, serangannya adalah jarak jauh dan area efek. Mereka bukan hanya serangan target tunggal. Melihat Duke yang Hansen bunuh dari langit, wajah Kan tampak pucat. Kekuatan yang menakutkan, dan itu berasal dari tubuh seseorang yang hanya Marquise. Jika dia menjadi Marquise lebih cepat, mungkin dia bisa bertarung melawan Dolar dan Lone Bambu. Petik 2. Apa seni genonya? Apa yang membuatnya begitu kuat dan menakutkan? Di seluruh alam semesta, aku khawatir Pak Han harus memiliki seni geno yang paling mengesankan dengan jarak yang lebar. Bahkan Dolar atau Lone Bambu tidak akan mampu melawannya, bisik Buddha Marquise dengan kagum. Semua orang yang mendengarkan benar-benar setuju dengan apa yang dikatakan Buddha Marquise. Kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga dari Marquise. Bahkan jika Dragon Eight menggunakan kekuatan naga Evil Breaker untuk memanggil kekuatan maksimumnya, itu tidak akan sebanding dengan kekuatan masing-masing roket itu. Hal yang paling menakutkan tentang ini, adalah serangan yang memiliki efek area. Kekuatannya begitu kuat, sulit dipercaya bahwa semuanya berasal dari Marquise. Di bawah serangan Hansen, Xenogenic yang tak kenal takut mulai bergetar dan menggigil. Hansen seperti meriam berjalan, dengan riang membunuh setiap Xenogenic yang bisa dia lihat. Bahkan Dukes diledakkan dengan mudah, semua dengan kekuatan ledakan itu. Ledakan, ledakan. Seluruh tanah bergetar, Xenogenic memekik. Ledakan terdengar dari mana-mana di seluruh negeri. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh roket, dia akan menggunakan yang lain. Ledakan. Hansen memegang peluncur roketnya seperti minigun. Dia terus menembaki gerombolan itu, dan gelombang kejut dan awan melelehkan Xenogenic dalam kabut yang mencekik. Marquise Xenogenic diburu. Pengumuman pembunuhan terus tumpang tindih. Semuanya campur aduk, dan Hansen tidak bisa memahami dengan baik apa yang dikatakan. Ini bukan hanya kekuatan yang dia peroleh saat mantra menjadi Marquise. Ini adalah kekuatan Hansen yang dikombinasikan dengan seni Break Six Kiss yang baru saja dia pelajari. Kekuatan Hansen menakutkan, tidak diragukan lagi. Dia pasti yang terbaik dari semua Marquise sekarang. Dan dampak yang bisa dia berikan melalui Break Six Kiss bisa memungkinkan dia untuk membunuh semua yang datang padanya. Dia merasa seolah dia bisa menghancurkan kapal perang galaksi. Ketika mantra menjadi Marquise, Hansen tidak ada hubungannya. Jadi, dia menghabiskan sisa waktu luangnya untuk meneliti Break Six Kiss. Sutra Dongsuan dan kacamata dewa membuat Break Six Kiss sangat mudah dipelajari. Hansen juga menggunakan beberapa triknya sendiri. Bahkan dia tidak bisa menangani seluruh Break Six Kiss dari jarak dekat, jadi dia memasukkan kekuatan mereka dengan proyektil mantra. Menembak mereka dari jarak jauh tidak akan menyakitinya. Jadi, ini adalah gabungan yang sempurna. Roket dan peluru memiliki kekuatan Break Six Kiss. Meskipun Hansen baru mempelajari tingkat pertama, peluncur roketnya sudah sangat kuat. Bahkan Duke tidak bisa menahannya. Kekuatan roket itu menekan seluruh pasukan Xenogenic. Dragon Eight dan Yuya bergerak untuk membantu Hansen, tetapi mereka segera berhenti. Mereka hanya berdiri dan mengagumi hasil karya Hansen. Reruntuhan, tubuh, dan asap adalah semua yang tersisa di belakangnya. Seluruh pembawa acara Xenogenic telah dihancurkan oleh Hansen. Dia tertawa kecil. Segala sesuatu di sekitar Hansen meledak. Semua orang berpikir, orang ini telah menghancurkan lebih dari yang dihancurkan sialan itu. Sepertinya dia adalah salah satu dari Destroyer. Petik 2. Xenogenic sedang berjalan sekarang. Seluruh tempat itu seperti kuburan di tengah neraka itu sendiri. Hansen memegang peluncur roketnya dengan santai, gadis kecil itu masih bertengger di bahunya. Dia mendekati Marquise dari reruntuhan. Dragon Eight dan yang lainnya merasakan hawa dingin yang besar menyerang mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi tersandung ke belakang. Yuya, kamu baik-baik saja? Hansen bertanya, melihat para pejuang yang berkumpul di hadapannya. Tidak iya, maksud aku, kami baik-baik saja. Yuya terlalu kaget untuk menjawabnya dengan tepat. Otaknya sempat lamban, tapi perlahan mulai berfungsi lagi, setelah dia ditanyai.
Guru Han, seni genomu terlalu keren. White Real berseru tanpa kesadaran diri. Itu luar biasa. Keterampilan ini tidak terkalahkan. Dia meledakkan Dukes. Ini gila. Jika Guru Han adalah seorang markuise, dolar tidak akan dianggap sebagai markuise nomor satu lagi. Itu sudah pasti. Semua siswa membicarakan hal ini dengan gembira. Mereka semua menyebut Hansen dengan gelar guru, karena semua ledakan itu sangat mengesankan. Mereka terlalu mengaguminya untuk berbicara seolah-olah mereka berada di level yang sama. Terima kasih sudah subscribe Penatua.